Hai anak-anak, selamat pagi. Pagi ini kita akan belajar materi tema 5 pengalamanku, subtematika pengalamanku di tempat bermain, dan pembelajaran pertama. Dalam pembelajaran kali ini, tujuan pembelajarannya adalah 1. Dengan membaca teks percakapan, siswa dapat bermain peran dalam melatih ungkapan dengan menggunakan kata maaf. 2. Dengan mengamati gambar pengukuran panjang, siswa dapat menentukan konversi satuan panjang, sentimeter, dan meter dengan tepat. 3. Dengan mengamati gambar Benny melambaikan tangan, siswa dapat mengidentifikasi gerak bagian anggota tubuh dalam bentuk tarian dengan hitungan yang benar. Nah anak-anak, untuk memulai pembelajaran pagi hari ini, kita jangan lupa berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kehidupan kita. Serta anak-anak semua jangan lupa sarapan terlebih dahulu agar anak-anak dapat berkonsentrasi. Nah anak-anak, selamat belajar ya. Pada pembelajaran pertama ini, ada sebuah teks mengenai kegiatan Benny. Benny anak yang baik. Benny memiliki banyak teman. Benny dan teman-temannya bermain bersama. Banyak permainan yang dimainkan bersama, seperti permainan galah asin dan kasti. Juga drama kupu-kupu dan egrang batok kelapa. Benny dan teman-temannya selalu mematuhi aturan permainan. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Terlihat dalam gambar tersebut, Benny bermain sangat senang dengan teman-temannya. Kalian pun juga harus begitu. Ketika kalian bermain dengan teman-teman kalian, kalian harus bergembira dan selalu rukun bersama dengan teman-temanmu. Gambar selanjutnya adalah kegiatan Benny bermain gobak sodor dengan teman-temannya. Hari ini Benny masuk sekolah. Bel istirahat berbunyi. Benny dan teman-teman berhamburan keluar kelas. Kemudian Benny dan teman-teman bermain gobak sodor. Permainan ini dilakukan di lapangan. Ketika bermain, tanpa disengaja Benny menyenggol Udin. Udin pun terjatuh. Benny dan teman-temannya segera menolong Udin. Benny merasa bersalah. Benny langsung meminta maaf kepada Udin. Udin pun memaafkan Benny. Kemudian Benny mengajak melanjutkan permainan. Nah anak-anak, apa yang dilakukan Benny tadi itu suatu perbuatan yang baik. Ketika Benny tidak sengaja menyenggol Udin dan mengakibatkan Udin terjatuh, Benny harus segera minta maaf kepada Udin. Dan apa yang dilakukan Udin juga merupakan perbuatan yang baik. Karena Benny sudah meminta maaf, maka Udin pun memaafkan Benny. Begitu juga anak-anak semua. Ketika anak-anak sedang bermain dengan teman-teman kalian dan terjadi hal yang tidak diinginkan kepada kalian, kalian pun harus memaafkan teman kalian, ataupun sebaliknya, kalian juga harus mau meminta maaf ketika berbuat salah kepada orang lain. Dari bacaan tadi, ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab. Nah anak-anak, kita isi dan kita jawab pertanyaan berikut ini bersama-sama. Pertanyaan yang pertama adalah, apa isi cerita di atas? Isi dari cerita di atas adalah kegiatan Benny dan teman-temannya bermain gobak sodor. Dan Benny tidak sengaja menyenggol Udin sehingga Udin terjatuh. Mereka pun tetap rukun dan saling meminta maaf serta memaafkan. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2 adalah, sebutkan permainan yang dilakukan Benny dan teman-temannya. Permainan yang dilakukan oleh Benny dan teman-temannya adalah permainan gobak sodor. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 3. Kapan permainan itu dilakukan? Permainan itu dilakukan saat istirahat sekolah.
Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 4. Mengapa Benny meminta maaf kepada Udin? Ya, Benny meminta maaf kepada Udin dikarenakan saat bermain gobak sodor, Benny tidak sengaja menyenggol Udin sampai Udin terjatuh. Pertanyaan nomor 5. Apakah Udin memaafkan Benny? Ya, Udin memaafkan Benny. Sebaiknya kita ketika teman kita ada yang bersalah kepada kita, kita pun juga mau memaafkan teman kita agar kerukunan selalu terjaga. Nah, anak-anak semua, mari coba kita dengarkan percakapan antara Benny dan Udin saat mereka bermain gobak sodor dan si Benny tidak sengaja menyenggol Udin. Nah, langsung saja kita dengarkan percakapan berikut ini. Ketika bermain, Benny tidak sengaja menyenggol Udin. Benny pun meminta maaf kepada Udin. Benny berkata, "Maafkan saya Udin, saya tidak sengaja menyenggolmu ketika bermain tadi." Udin menjawab, "Tidak apa-apa Benny, saya sudah memaafkan. Lain kali hati-hati ya." Benny kemudian berkata, "Lain kali saya akan berhati-hati. Oh iya, bagaimana menurutmu permainan tadi?" Udin pun menjawab, "Wah, sangat menyenangkan sekali Ben. Kelompokmu dapat menang 2 kali." Kemudian Benny pun berkata, "Semoga besok dapat bermain lagi ya." Nah, anak-anak semua, dari teks percakapan tadi ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab bersama-sama. Anak-anak juga mempunyai tugas untuk menuliskan jawabannya di buku tulis kalian. Pertanyaan nomor 1 adalah sebutkan peristiwa yang terjadi. Peristiwa yang terjadi adalah Benny tidak sengaja menyenggol Udin saat bermain gobak sodor. Pertanyaan kedua adalah apa yang diucapkan Benny kepada Udin? Yang diucapkan Benny kepada Udin adalah, "Maafkan saya Udin, saya tidak sengaja menyenggolmu ketika bermain tadi." Pertanyaan yang ketiga adalah, mengapa Benny meminta maaf kepada Udin? Benny meminta maaf kepada Udin karena Benny tidak sengaja menyenggol Udin sampai terjatuh. Pertanyaan nomor 4 adalah, siapa yang memaafkan? Dari teks cerita tadi, yang memberikan kata memaafkan adalah Udin. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 5. Simpulan, kamu telah melakukan kesalahan. Tindakan apa yang harus kamu lakukan? Ya, apabila kita melakukan kesalahan, yang kita lakukan seharusnya adalah meminta maaf. Pada saat di dalam kelas, anak-anak pun akan mempunyai kegiatan yaitu mengukur benda yang mereka miliki. Lani mempunyai pensil, kemudian Lani mengukurnya dengan penggaris. Panjang pensilnya adalah 8 cm. Coba kalian lihat bersama-sama anak-anak, ketika pensil disejajarkan dengan penggaris, maka ujung pensil bagian bawah itu berada di angka 0 dan ujung pensil yang satunya berada di angka 8. Itu adalah cara mengukur sebuah benda menggunakan penggaris. Maka diketahui panjang pensil ini adalah 8 cm. Selanjutnya, Lani mengukur tepi meja belajarnya. Lani mengukurnya dengan meteran. Panjang tepi meja belajarnya adalah 1 meter. Lani berkata, satuan untuk mengukur panjang benda ada 2 macam, sentimeter dan meter. Sentimeter disingkat cm, meter disingkat m.
1 meter sama dengan 100 cm atau bila kita tuliskan seperti ini, 1 M sama dengan 100 cm. Nah anak-anak, untuk lebih jelasnya, mari kita belajar beberapa pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama adalah, panjang pintu kamar 2 meter. 2 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Nah anak-anak, untuk lebih jelasnya agar kalian mudah memahami perpindahan meter ke sentimeter, coba kalian lihat tangga pengukuran panjang berikut ini. Apabila dari meter turun ke sentimeter, berarti kita menuruni 2 tangga, dari meter ke desimeter, dari desimeter kemudian ke sentimeter. Setiap turun 1 tangga itu dikalikan 10. Dan apabila menuruni 2 tangga, itu nolnya ditambah 1, berarti dikalikan 100. Berarti 2 meter turun ke tangga sentimeter sama dengan 2 dikali 100, sama dengan 200 cm. Jadi panjang pintu kamar 2 meter apabila dirubah ke sentimeter, panjangnya adalah 200 cm. Nah, begitu juga pada soal nomor 2. Panjang bambu 400 cm. Panjang bambu tersebut sama dengan titik-titik meter. Pertanyaan kali ini tidak turun tetapi naik tangga. Sentimeter ke meter. Sentimeter ke meter itu butuh menaiki tangga 2 kali, dari sentimeter ke desimeter dan dari desimeter ke meter. Setiap naik 1 tangga, nolnya kita coret 1. Berarti kalau naik 2 tangga, nolnya kita coret 2. Dari bambu 400 cm, apabila dirubah ke meter, maka menjadi 4 meter, karena nolnya kita coret 2. Pertanyaan nomor 3, panjang halaman rumah 1000 cm. 1000 cm sama dengan berapa meter? Ya, setiap turun 1 tangga, kita coret angka nolnya 1. Mulai dari angka 0 yang paling belakang. Kita coba ya. Turun 1 tangga, kita coret angka nolnya 1. Kemudian turun 1 tangga lagi, kita coret angka nolnya 1 lagi. Berarti tersisa di sini angkanya tinggal 10. Maka dari itu 1000 cm sama dengan 10 meter. Mudah bukan anak-anak? Anak-anak harus rajin belajar agar pembelajaran pada hari ini tidak terlupakan. Nah, anak-anak semua, ukurlah panjang gambar benda-benda tersebut. Gunakan penggaris untuk mengukurnya. Urutkanlah benda-benda dari yang paling panjang. Nah, Pak Guru mempunyai 6 gambar di sini. Tugas anak-anak adalah menemukan benda ini di rumah kalian. Kemudian kalian harus mengukurnya mulai dari benda nomor 1. Kalian ukur menggunakan penggaris. Kemudian kalian catatkan di buku tulis kalian. Kemudian kalian urutkan dari benda yang paling panjang ke benda yang paling pendek. Kerjakanlah bersama kedua orang tuamu di rumah. Dan kerjakan dengan teliti, serta jangan terburu-buru agar hasilnya baik. Benny dan Udin biasa bermain gobak sodor. Permainan tersebut dilakukan ketika jam istirahat. Benny selalu berhasil memenangkan permainan. Benny mengekspresikannya dengan gerakan berikut ini. Nah, gerakan Benny berikut ini adalah gerakan mengayunkan tangan di atas. Tangan dilambaikan ke samping dan tangan dilambaikan ke depan serta ke belakang. Serta Benny juga terkadang mengayunkan kedua tangannya ke depan dan belakang.
Coba kalian amati gambar Benny sedang mengayunkan tangan berikut ini. Cobalah gerakan ini di rumah. Hitunglah ketika kalian melakukan gerakan tersebut mulai dari hitungan 1 sampai hitungan ke-8. Nah anak-anak, pada pembelajaran pertama subtema 3 ini sudah selesai. Anak-anak harus tetap semangat belajar dan selalu menjaga kesehatan dimanapun berada. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya ya.